Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nih kita nggak ketemu ya. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol lewat live IG. Hai, ada yang lagi makan bala-bala. Niat banget sih nonton sambil nyiapin cemilan. Tunggu ya. Aku juga punya cemilan tuh. Iya, sore-sore kayak begini paling enak adalah ngobrol. Ngobrolin apa? Gibah edukatif. Hah? Gibah edukatif? Iya, gibah edukatif dalam arti kata kita membicarakan sesuatu jangan gak ada gunanya. Harus berguna. Nah, kali ini yang saya mau adalah sahabat saya yang betul-betul memiliki sebuah program sehingga bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun anak-anak Indonesia semakin hebat. Setuju Mbak Wulan? Setuju, pakai banget. Halo, ketemu lagi, senangnya. Udah lama loh kita nggak ketemu. Terakhir ketemu ngobrolin tentang Heroes Project. Apa kabar tuh program? Coba ceritakan. Alhamdulillah, programnya jalan mulai Agustus. Kita ketemu waktu itu Hari Anak ya, Juli. Sekarang kita udah masuk modul 2, tengah-tengah modul 2. Seru banget, seru. Alhamdulillah, enak banget jalannya. Enak banget ya. Jadi bahagia setiap minggu karena ada bukanya. Iya, bahagia karena selalu dapat cerita yang asik. Setuju ya? Nah, iya, Mbak betul Wulan, sekali. kalau misalnya tadi saya bukanya adalah begini. Kalau misalnya menunggu program dari Kemendikbud, tentu pemerintah tidak bisa merangkul semua anak. Sehingga dibutuhkan sebuah komunitas-komunitas yang independen, yang bisa bersinergi, kemudian menjadi pilar pendukung program karakternya Nadiem Makarim, Mas Menteri kita, begitu ya. Nah, kemudian komunitas-komunitas pun rasanya pun tidak bisa jalan mulus kalau kami orang tua pun tidak membantu kalian, begitu. Jadi ayo yuk kita ngobrolin visi di belakang Heroes Project ini. Silakan Mbak Wulan. Oke, kalau untuk visi saya tahu bahwa Indonesia negara yang besar dan harus terus besar gitu ya. Dan itu depend on generasinya. Jadi lewat Heroes Project kami ingin mengisi bagian yang kosong, tidak optimal ya di sekolah formal. Jadi kami lembaga non formal berusaha mengisi di bagian soft skill, gitu Mbak. Jadi generasi yang siap untuk masa depan, di mana selain kecerdasan intelektual, mereka juga punya budi pekerti yang luhur dan tetap berpijak pada karakter budaya bangsa sendiri, tidak lupa gitu. Baik, nah memang beberapa waktu ke depan ini saya juga membantu dari Kemendikbud ya, kementerian, urusannya juga tentang pendidikan karakter. Saya punya sahabat Pak Doni nonton nggak nih? Bang Karel, nah Bang Karel nih adalah peramu tim kreatif, bosnya kreatif dari Buah Hatiku Sayang TVRI. Dan kami tayangkan juga adalah pendidikan karakter gitu ya semuanya. Seberapa penting sebetulnya pendidikan karakter itu untuk soft skill seorang anak? Kalau menurut survei yang dilakukan sama Forum Ekonomi Global ya, Global Economic Forum itu ada 10 teratas ya skill yang dibutuhkan di tahun 2025. Ini secara global, internasional. Dan ternyata dari 10 itu ada 8 yang termasuk kategori soft skill. Jadi bukan lagi hard skill ya yang akademis gitu. Jadi ini menjadi satu kebutuhan masa depan bahwa dengan soft skill yang sudah baik,
hard skill tentu tidak menjadi hal yang berat lagi gitu kalau menurut Oke. survei itu gitu ya. Ini ada sahabat saya Mbak Emi dari Belanda sampai bela-belain pagi-pagi nonton Mbak Wow. Emi. Kemudian ada Mbak Lucia, banyak banget ini yang nonton. Semuanya nih bergabung nonton gitu ya, supaya bisa membantu komunitas. Kalau sekarang ada Heroes Project, entah nanti ada hal-hal yang sejenis gitu ya, yang sebetulnya saling bergandengan tangan dengan kementerian untuk pendidikan karakter. Sekarang Ya. kita bedah deh satu persatu ya, kemudian bagaimana kita bisa melatihnya. Kalau di Heroes Project bagaimana, Mbak Wulan punya ide, kalau di rumah kami mendidik pendidikan karakter bagaimana. Kita mulai dari yang pertama tentang analitis, berpikir analytical, dan innovation. Apa yang dilakukan oleh Heroes Project untuk item pertama? Jadi begini, kalau untuk membedah item itu ya, kami melakukannya dengan metode inquiry based learning atau kalau orang dewasa itu kenalnya metode coaching ya. Jadi anak-anak tidak menerima nasihat di sini, tapi mereka diajak untuk berpikir sendiri. Jadi dengan modul-modul dan materi-materi pertemuan setiap hari Minggu, itu kita lemparkan pertanyaan untuk mereka jawab bersama-sama. Tujuannya adalah mengganggu gitu. Mengganggu dalam tanda kutip ya. Mengganggu mereka untuk mulai berpikir. Ternyata, oh yang begini ini harus dipikirkan ya. Dan mereka mencari. Itu yang memang kami harapkan ya. Mereka mencari dan outputnya kita pantau lewat laporan parents. Ini di sini banyak juga parents yang bergabung dan anak-anak hero juga banyak ini yang pada nonton. Silakan Gitu. loh kalian kalau mau menulis sesuatu di sini untuk memberikan bagaimana kesannya sesudah mengikuti Heroes Project. Terbuka ya, ayah, bunda, buah hatinya Bunda Nas dan Bunda Wulan. Silakan kita memberikan inspirasi untuk seluruh anak-anak Indonesia agar bisa seberuntung kalian ikut Heroes Project. Jadi sebetulnya berpikir analitis kalau di rumah adalah saya coba ya, kalau anak lagi berdebat, anak lagi bertengkar, jangan cepat-cepat ikut campur. Karena biasanya seorang bunda dan ayah kan ikut campur aja. Nah, kalau kecepatan ikut campur, maka dia tidak terganggu kenyamanannya gitu ya, karena dia tahu bahwa ada orang dewasa yang akan menyelesaikan masalahnya. Begitu kan? Iya. Jadi bagian dari problem solving ya. Jadi mereka dibiarkan untuk satu lagi. Jika ada tugas, kita tuh setiap minggu memang kasih tugas mereka ya. Tugasnya tidak berat, tugasnya adalah membuat laporan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum bisa jawab saat itu. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu membuat mereka kaget ya, kayak apa big dreammu? Kamu diciptakan untuk apa gitu ya? Apa big dreammu? Itu mereka kaget dan aku belum nemu bunda. It's okay, kamu cari. Jadi dikasih tuh rumusnya untuk mencari adalah menjawab 3 pertanyaan ini gitu ya. Dan mereka mulai mencari itu PR-PR yang dilakukan oleh mereka di luar hari Minggu gitu ya. Nah, dari situ mereka akhirnya mulai membaca. Jadi seperti membaca, itu kita kalau orang tua ngomel ya, baca dong, baca gitu ya. Kita ini udah dicontohin, bunda udah banyak baca, kalian kok nggak baca? Karena nggak ada kebutuhan. Jadi di sini kita ciptakan kebutuhan supaya mereka pada akhirnya membaca dengan sendirinya. Baik. Contohnya seperti itu ya. Iya, jadi sebetulnya itu salah satu aspek kalau di rumah juga ya, innovation itu jangan terlalu sering ngebeliin mainan lah ya buat anak-anak ya, biar mereka membikin. Kan Bunda Wulan usianya nggak jauh dari saya. Kan kita dulu ada gobak sodor, gala asin, engklek gitu ya. engklek, permainan tradisional atau permainan-permainan yang dibikin dari buah yang jatuh lah apa. Sehingga sangat mudah untuk punya feeling innovation itu ya Bunda Wulan ya. Kreatif ya. Kreatif. Yang kedua,
active learning and learning strategies. Apa yang dilakukan? Sebetulnya saya juga bingung ya kalau dibilang apa yang dilakukan. Kami melakukannya dalam 6 modul ya, kita baru masuk ke 2 modul. Saya sih melihatnya mereka eh ada contoh nih ya, satu anak dia ingin minta berenang sama ibunya. Umi, aku pengen berenang. Nggak bisa, sekarang lagi pandemi. Keesokan harinya anak ini pulang ke rumah dengan baju basah, padahal tidak hujan, gitu ya. Karena di sini kan juga ada parenting ya, jadi Iya. sebagai support system kami para fasilitator dengan parents itu juga menjalin komunikasi bahwa jangan dimarahin gitu, tapi lebih ke mendengarkan ya, lebih ke mendengarkan apa kata mereka. Seperti tadi PR tidak dikerjakan ya nggak apa-apa, tapi akibatnya adalah gitu aja. Kita nggak pernah Iya. menekan bahwa PR harus selesai gitu kan. Iya. Nah, kembali ke si anak yang pulang basah tadi. Anak ini punya big dream menjadi traveler dan akan bercerita pada dunia tentang Indonesia. Ternyata dia basah, dia habis berenang di dam di Sidoarjo sini, yang saya dekat rumah sebetulnya. Di mana ada dam gitu. Dan ternyata jalanan itu bisa dia lalui lewat jalan beraspal. Tapi dia menjadi leader bagi teman-temannya dia yang lain, tetangga-tetangganya, untuk lewat jalanan sawah. Mereka lewat becek-becekan gitu ya. Dan karena uminya tidak marah, anak ini bercerita apa yang dia temukan. Seru ternyata, Mi, gitu. Yang seperti itu, artinya mereka berani mengeksplor diri gitu. Betul. Nah, itu Active adalah learning ya? active learning. Iya. Ini ada yang sudah pengen gabung nih, Bunda Bulan. Aduh, keren banget. Gimana caranya kalau saya mau gabung? Ini ngeganggu PJJ nggak, pembelajaran jarak jauh? Ya, itu dia. Jadi sometimes gitu ya, terutama untuk anak-anak yang CD, anak-anak SMP, SMA ini tugas sekolahnya mereka merasa berat, mereka merasa terlalu banyak tugas sehingga masuk kelas itu nggak fresh. Mereka banyak curhat. Tapi dengan mereka hadir di kelas, saya merasa bahwa ini adalah sebagian dari obat mereka gitu untuk ngecas. Betul. Gitu. Betul. Ya, jadi mesti kalau ngedaftarnya gimana ya Bunda Wulan? Kemudian kelasnya jadi gimana jumlahnya? Weekend kah? Atau sesudah PJJ? Atau gimana? Iya, weekend. Jadi kita lakukan di hari Minggu. Kemudian batch 2 kan kita akan buka di Januari itu di hari Sabtu. Jadi memang bukan harinya anak-anak sekolah. Gitu. Ada di web aja. Nanti tinggal ke web atau DM di akun Grow and Fun ini. Webnya di www.groundfund.org.id. Iya. Saya ketik aja. Oh, boleh ketik. Grow-nya tumbuh, N-nya hanya N doang gitu ya. Jadi Grown Fund. www. Ya. www. Diketawain aku nih. Www. Sama nyanyi. Nyanyi lagi makan bala-bala. www gitu kan ya. Grow and Fun .org.com. .id. Oh, growandfun.id. .org.id. .org.id. Udah ditulis belum? Iya. Udah ditulis ya? Udah. Oke, sip. Ada di bawah. www.grow huruf N fun.or.id ya. Oke, sip. Ya. Ini fasilitator kayaknya pada nonton juga nih di sini. Iya. Wah, terima kasih banyak. Ini yang dari luar negeri banyak banget nonton. Wow. Oh iya, kita punya fasilitator dari Jerman juga loh. Fasilitator kita. Kok bisa? Gimana Orang ceritanya? Indonesia. Nah, gimana ceritanya? Orang Indonesia, memang teman SD dan dia concern sama pendidikan juga. Banyak cerita dia yang bisa memotivasi anak-anak untuk punya daya juang ya,
struggle. Betul. Jadi Betul. dan dia tertarik ke masuk, ya sudah bergabung akhirnya. Oke, baik. Nah, ini juga selain ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, kemudian coba ya Bunda ya, saya mau lihat dulu nih. Ini banyak yang dari luar negeri, ada yang dari Inggris. Hai, Oh, Mbak Teti dari Bristol, dari Inggris. salam kenal. Mungkin nggak kalau misalnya anak-anak ini akhirnya cross knowledge ke yang di luar negeri? Sangat mungkin karena di akhir program ini gitu kan, ini mau karena kita bicara generasi, kita perlu maraton bukan lari sprint gitu ya. Tidak bisa bicara karakter hanya 3 hari seminar atau 1 minggu camp. Jadi karena ini program 1 tahun, kita menyiapkan 6 bulan pertama adalah penguatan bekal diri ya, bekal diri. Soft skill-nya dapat, hard skill-nya itu di creative writing dan public speaking. Kemudian di modul keempat itu bicara tentang lingkungan. Kelima itu bicara tentang cinta Indonesia, cinta tanah air Indonesia. Jadi di modul keempat dan kelima mereka akan dibukakan ladang. Ini ladang yang bisa kalian garap dengan 6 bulan kemarin kalian punya bekal. Kondisi lingkungan kita seperti ini, mereka dibukakan matanya gitu ya. Dan harapannya adalah, karena belum terjadi ya, kita masih bicara harapan. Harapannya adalah mereka terganggu untuk berbuat something. Begitu juga dengan Dalam tanda kutip cinta tanah ya, air. Iya, terganggu, pengen bikin sesuatu terganggu. perubahan. Ya, begitu juga dengan modul cinta tanah air gitu ya. Mereka akan tahu budaya-budaya di tempat, paling tidak tempat fasilitator. Kita ada fasilitator dari Sumba, dari Ende, dari Mojokerto. Yang kemarin tuh ada juga yang dari Madura, cuman keluar karena kesibukan. Ada yang dari Depok. Jadi banyak Jombang, banyak lokasi yang setidaknya mereka, dan anak-anak itu kan juga dari banyak daerah ya. Jadi mereka akan diminta untuk eksplor budaya daerah setempat dan menceritakan pada teman-temannya. Jadi bukan textbook, tapi mereka tahu langsung. Nah, di modul terakhir, modul ke-6 itu nanti kalau yang batch 1 ini ketemunya Agustus 2021. Itu mereka akan dikirim ke wilayah-wilayah. Jadi ada 4 level kan. Yang A itu SD kecil, yang B itu SD besar, SMP, SMA, masing-masing akan dijadikan 4 atau 5 kelompok terdiri dari level yang lengkap supaya adiknya bisa tanya ke kakaknya, kakaknya bisa jagain adiknya. Dikirim ke wilayah di Indonesia. Oke, ini ya Mbak Lucy, orang tua juga dapat ilmu. Iya, ntar Mbak, kita akan bongkar. Jadi nanti akan dikirim ke Indonesia untuk explore something dan mengabarkan lewat skill public speaking dan skill menulis mereka. Apa yang mereka temukan, apa yang harus dilakukan ke depan, itu akan keluar dari diri mereka masing-masing. Jadi kita mundur di modul 6 tuh, kami para fasilitator mundur di belakang mereka dan ada ketika mereka membutuhkan kami. Oh, gitu. Baik. Jadi sebetulnya Afternya, sesudahnya kita berpikir untuk oke, kita bikin kompetisi aja ya. Ini masih kepikiran ya. Kompetisi untuk yang terbaik, laporan dari mereka akan dicarikan biaya untuk pergi keluar gitu ya. Yang kepikiran kemarin baru ke Jerman untuk mereka mengabarkan budaya Indonesia, kekayaan negara kita, seperti itu. Baik. Jadi ini adalah sebetulnya bentuk nyata real implementasi dari keberagaman. Mbak Lucy juga, Mbak Lucia nih sahabatnya kita semua nih, Bunda Wulan, karena Mbak Lucia nih selalu rajin nonton IG gitu ya, termasuk bicara tentang inner child.
Jadi sebetulnya ini adalah implementasi yang tadi tentang bagaimana memahami keberagaman dan melihat perbedaan menjadi sebuah kekayaan, bukan menjadi Ya, sebuah konflik untuk saling menekan seperti yang saat ini ya, terjadi di sekeliling kita, bukan? ya, iya, iya, tentu. Karena Indonesia adalah beragam, Mm-mm. itu, Mm-mm. dan harus diterima dan harus Iya. disikapi dengan sangat baik. Mm-mm. Tuh. Baik. Nah, kalau gitu kita masuk ke critical thinking and analysis. Nah, jadi kalau berpikir kritis dan mampu menganalisa, ini yang perlu perlu disadarin. Ini kan udah poin keberapa nih? Satu, dua, tiga, empat, empat ya, poin keempat. Ah, ah. Berpikir kritis dan memiliki kemampuan analisa. Anda setuju nggak Mbak Wulan sama saya? Berpikir kritis dengan tukang kritik itu berbeda. Kalau Yalah, tukang, beda lah. ya beda Oh, jauh. oh, Kalau beda. berpikir kritis, dia bisa melihat blind spot, kemudian dia punya ide bagaimana membuat perubahan. Karena untuk kami sebagai orang tua, untuk saya, untuk Mbak Wulan, dan untuk Anda semua nih, para sahabat yang sedang nonton, tentu kita merindukan kan seorang anak yang bisa membuat perubahan, bukan hanya teriak-teriak menuntut perubahan tanpa ngerti jalurnya mesti bagaimana. Nah, apa yang Anda ajarkan nih Mbak Wulan di Heroes Project tentang berpikir kritis dan kemampuan beranalisa? Ya, kembali lagi kalau dibilang mengajarkan apa, kami itu bingung ya. Karena begini, contoh ketika kemarin kita progress report di modul satu itu banyak sekali cerita dari orang tua bahwa Mm-mm. anaknya yang kemarinnya tidak bisa berbicara gitu, misalkan berbicara dengan orang asing gitu ya. Kemudian sekarang Pemalu. bisa gitu. Mm. Pemalu, pemalu. Mm. Misalkan untuk pesen bakso gitu ya, pesen bakso, selalu dia bilang sama uminya, Umi aku maunya tahu ini sama ini, nggak mau ijo-ijo, nggak mau bawang goreng. Mm-mm. Itu kenapa nggak sampaikan sendiri, nggak pernah mau. Mm-mm. Tapi sejak ikut Heroes, itu dia lakukan sendiri dan lebih luas lagi ke mana-mana. Mm-mm. Kemudian ada yang lebih peka, lebih banyak mengamati sekitar. Bahkan ada yang perubahannya adalah lebih mesra. Baulan, anak aku suka nanyain aku makan siang udah apa belum di kantor. Simple thing gitu ya. Tapi it means gitu. Nah, Mm. eh, kemudian ada kata-kata begini, terima kasih ya di Heroes Project sudah dinasehati. Kami tidak Mm. melakukan itu. Kami Mm. hanya mengajak mereka berpikir, merasa, menggunakan rasa juga Mm. untuk studi-studi kasus. Kita setelkan film, kemudian Mm. mengajak mereka untuk berempati terhadap tokohnya. Mm. Kemudian dari situ akhirnya mereka terbiasa untuk memikirkan orang lain, Mm. untuk berpikir lebih luas dari sebelumnya. Seperti Mm. itu sih Mbak. Jadi kalau diajarin apa, oke, konsep diri memang sekarang ya di modul satu ini kita bicara tentang konsep diri. Kita kasih tahu betapa mereka itu sangat dicintai, gitu Mm. ya. Bahwa love self ini adalah power untuk seseorang bisa menjadi dirinya yang terbaik, gitu ya. Dan Mm. itu kita sinergikan dengan uh, pemahaman orang tua. Jadi Mm. kemarin terima kasih banget dari Mbak Nas. Awalnya dari Mbak Lucy sebetulnya loh Mbak Nas. Jadi yang merekomendasi Mbak Nas aja itu tuh Mbak Lucy. Jadi kemudian dari Mbak Nas kenal Teh Iva ya, direkomend untuk kontak Teh Iva. Teh Iva, makasih banget kemarin udah ngisi 2 hari parenting Mm. untuk membukakan pemahaman tentang cinta. Karena di hari Minggunya, jadi ini kita memang kejar waktu. Hari Minggunya anak-anak dapat materi itu, dan Mm. di ending materi Kamis dan Sabtunya itu orang tuanya yang dapat materi tentang inner child ya, inner Mm. child tentang cinta juga sebetulnya kan itu. Mm. Kemudian di hari Minggunya anak-anak dapat tentang cinta. Jadi mereka uh, kita aduk-aduk rasanya. Jadi tetap inquiry based learning,
Ya. Siapa yang kamu cintai? Siapa yang mencintai kamu? Bentuk apa cinta yang kamu dapatkan, pahami, ingat, apa segala macam itu. Jadi setelah dikupas, setelah itu ada sesi orang tua dan anak minum teh teh Ah, rosella. Teh rosella. Jadi ada proses untuk anchoring ya. Anchoring kalau orang NLP tahu ya, itu dengan rasa teh rosella. Rosella kan rasanya nggak seperti teh biasa ya. Kita udah kirim ke mereka di awal program. Memang untuk sesi itu gitu. Jadi dari situ sebetulnya mereka keluar. Iya, seru banjir air mata, Teteh. pada nangis ya. Ya, pada nangis, parentsnya. Mm-mm. Kalau anak-anak nggak kita bawa ke sana ya, tapi Ya. mereka merasa gitu. Nah, Iya, dari situ powerful banget. betul. Jadi kalau Teh Iva sih memang jagonya ngomongin soal inner child gitu ya. Nah, karena kalau di saya itu kan adalah saya ngelihatnya tuh kayak gini, Bunda Wulan. Banyak pasangan yang siap untuk menikah, tapi tidak banyak yang siap buat punya anak. Sehingga Iya, jika anak-anak menyontoh apa yang dilakukan oleh orang tua sebagai karakternya, begitu ya, maka kita harus memberikan contekan yang hebat supaya yang iya, keluar karakternya juga bagus. Kan iya, children see, children do. Anak tuh nggak iya, salah, anak tuh nggak salah loh. Yang salah kalau misalnya karakter dia salah, yang dilihat siapa? Yang iya, dicontoh siapa? Itu adalah orang yang terdekat. Sama seperti saya selalu mengatakan, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada iya, kita orang dewasa belum tahu cara buka kuncinya. Sehingga iya. poin yang selanjutnya nih Bunda Wulan Mm-mm. mengenai kreativitas, originality, inisiatif menjadi penting gitu loh. Iya, Karena itu semua dilihat dari bagaimana di rumah. Seseorang mengirim anaknya ke sekolah buat pinter. Tapi kalau buat baik, bukan di sekolah tempatnya di rumah. Setuju nggak? iya, iya, setuju. Semua berawal dari orang tua karena kami setuju hal itu, makanya setiap modul selesai akan ada sesi parenting. Dan kayaknya Teh Iva siap, alhamdulillah, rezeki banget. Jadi parenting eh, seiring dengan modul, seiring dengan modul parenting supaya pemahaman anak dan orang tua selaras. Sejalan. Bukan kita kasih A gitu, terus orang tuanya B gitu. Jadi Ya, kasihan anaknya, percuma jadinya gitu. betul, betul, betul. Bunda Wulan, apa yang Anda lihat tentang leadership untuk anak-anak Indonesia? Dan bagaimana menurut Bunda Wulan sebagai seseorang yang menjalankan Grow and Fund dan yang memiliki proyek Heroes Project, leadership untuk anak-anak Indonesia itu harusnya seperti apa? Influencer itu harusnya seperti apa untuk anak Indonesia yang punya value anak Indonesia? Silakan. Seorang leader itu bertanggung jawab terhadap apa yang akan dia akibatkan dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, dan kemudian dampaknya adalah tanggung jawab dia. Jadi untuk menjadi seorang leader yang pertama kali harus disiapkan adalah budinya dulu gitu ya. Secara attitude, soft skill-nya dulu. Ketika soft skill, attitude, ketulusan, hal yang sekarang mungkin sudah jadi barang langka ya. Ketulusan itu disiapkan dulu karena setelah itu kalau hard skill bicara public speaking, bicara uh, kemampuan yang lain-lain itu bisa dipelajari. Tapi kalau ketulusan hati dan itu butuh komunitas, Mbak. Saya bilang butuh berkumpul dengan orang-orang yang satu visi karena kalau enggak orang-orang baik di luar sana akan diam ketika melihat satu kejahatan karena dia sendiri. Tapi kalau orang-orang baik itu berkumpul, maka dia punya kekuatan untuk mengatakan, no, kamu salah.
jangan lakukan itu atau Ya. berhadapan dengan kami gitu kan. Kami karena Iya. banyak Iya. Iya. gitu. Karena di luar sana orang-orang yang melakukan kejahatan gitu ya, kita bicara tentang korupsi lah, buka-bukaan aja. Iya. Kalau kita banyak dialog-dialog yang bunyinya itu kan kita sudah mainnya emang udah begitu. Itu Iya, dialog-dialog salah. umum padahal kan nggak bisa. Nggak bisa. Dan Iya. mereka jumlahnya banyak. Artinya Iya. kan kita harus imbangi dengan keberanian orang-orang yang benar untuk bersuara. Jadi Itu sebetulnya sih untuk jadi leader. yes, sebetulnya dari poin-poin yang saya catat ini salah satu mengenai leadership dan juga social influence gitu ya, adalah seorang anak yang sudah memahami konsep dirinya sejak dini gitu ya. Dan itu tidak boleh fake, mesti otentik, mesti apa adanya. Karena percuma juga kalau bohong, lama-lama ketahuan kok gitu ya. Nah itu adalah salah satu jiwa pemimpin yang kudu baik. Kenapa? Karena Bunda Wulan, kejahatan pada anak itu sudah semakin tinggi Bunda Wulan gitu loh. Karena kita tidak pernah melatih anak kita untuk berteriak sesuatu yang mengganggu dirinya, begitu ya. Nah jadi dengan adanya hal-hal yang Bunda Wulan tadi sampaikan, benar juga. Dia bisa mengatakan no, nggak boleh gitu loh. Karena kayak Mbak Lucia bilang gitu, anakku sekarang lebih pede, lebih bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Terima kasih juga Mbak Lucia, makasih Mbak Wulan dan tim katanya. Nah, Sama-sama. itu akhirnya menjadi sebuah pokok pembahasan tentang kita. Sekarang kalau ngomongin teknologi use, monitoring, mengendalikan, itu urusan memang lembaga pendidikan gitu ya. Bagaimana memberikan keterampilan dan ilmu pengetahuan soft skill ini adalah urusan kita. Urusan komunitas, kemudian lembaga seperti yang Mbak Wulan jalankan, Heroes Project. Kita sebagai orang tua, kita tuh punya andil loh. Punya andil, anak nih mau kemana, apakah anak kita disukai, apa anak kita menjadi gagal di kehidupan sosialnya karena attitude-nya jelek, begitu kan ya. Nah kalau begitu resilience, toleransi, flexibility, harusnya anak Indonesia seperti apa, Bunda Wulan? Ya karena Indonesia beragam gitu ya, Indonesia beragam dan itu sudah jadi anugerah. Ya mereka harusnya bisa terima dengan sangat baik, menjadi bagian keberagaman yang sangat fleksibel dengan batas-batas prinsip ya, dan itu tidak saling mengganggu. Oke, tidak lanjut Bunda Wulan? Ya itu aja sih, nggak saling mengganggu. Nggak saling mengganggu. Bunda Wulan, kalau misalnya Anda bilang tentang bagaimana seseorang bisa memecahkan masalah, ya, itu adalah sebetulnya dia mesti punya DNA-nya itu sebagai inovator, sebagai penemu lah gitu ya, sebagai pemecah masalah. Setuju ya? Setuju ya? Ya, setuju. Apa yang bisa kami lakukan di rumah? Kasih ilmu buat kami. Apa yang bisa kami lakukan di rumah? Beri mereka ruang untuk memecahkan masalah mereka sendiri dulu, sampai mereka teriak bahwa mereka nggak sanggup. Itu sih, sesederhana itu sebetulnya. Karena ya pada batas-batas usia tertentu mereka memang harus kejedot. Dan kita tahu bahwa mereka kejedot dan yang penting kita ada untuk menguatkan mereka ketika mereka butuh bahu untuk bersandar di usia berapapun ya. Gitu sih. Baik. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Sip. Ini ada Ibu Herlina Syarifuddin. Saya masih mengulang ngelis peristiwa-peristiwa di trapesium usia karena saking banyaknya banyak yang lupa. Mama-mama juga ternyata pada senang nih emak-emak dengan Heroes Project karena ada Teh Iva nih pasti ya. Ini fasilitator yang di Depok, Mbak Lina ini. Oke. Kalau gitu apa hambatannya Mbak Wulan dan teman-teman fasilitator untuk program sebagus ini? Pasti nggak ada mulus-mulus aja, pasti ada hambatannya. Apa hambatannya?
Ya, jelas. Karena ini pilot project ya, ini kita batch pertama, ini masih pilot project. Tentu untuk menuju settle itu pasti akan ada gelombang-gelombang. Kita di sini nggak pakai kata belajar ya, Mbak Nas. Ya, Nggak ada kata belajar di sini, adanya berpetualang. oke. Kita menganalogikan ini perjalanan kita durasi 1 tahun. Jadi dalam perjalanan ada saja badai gitu ya. Badai dengan skala sedang, rendah, kadang juga rada kenceng gitu. Hal yang terpenting adalah soliditas tim. Jadi tetap ada tim inti yang kita saling-saling mengingatkan bahwa fasilitator ini menjadi satu orang yang di depan ya, karena mereka langsung bersentuhan dengan anak-anak. Jadi kita siapkan ada TOT, ada training of trainer khusus untuk fasilitator. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa frekuensi itu akan bekerja ya. Frekuensi itu bekerja. Ketika frekuensinya sama, berarti kita akan lanjut baik gitu ya, berjalan baik. Jika ada frekuensi yang tidak sama gitu, akan terdengar sumbang dan itu akan keluar dengan sendirinya gitu. Itu yang terjadi di tim kami. Tapi di situ kita sama-sama belajar dengan soliditas tim. Apapun yang terjadi kita ambil pelajaran, tidak saling menyalahkan gitu ya. Kalaupun itu salah ya diambil aja sendiri, tapi tidak menyalahkan yang lain karena itu akan menyakitkan. Sehingga di situ ada perbaikan. Jadi kalau di sini kan saya dengan Nina ya untuk founder di Grow and Fun, ya kita saling mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah benar-benar untuk generasi. Jadi saling menguatkan iya. Kalaupun ada badai kita kembalikan bahwa ini kan kita hanya kalau bilang jalani dawuh ya. Kalau orang Jawa bilang kita hanya menjalankan peran dan ketika kita menyerahkan semua pada Allah, ya kita akan kuat karena ada Allah di situ gitu. Jadi dihantam badai kayak apa juga ya Jalan aja. udah sandar ya Allah aku bersamamu gitu ya, udah jalan aja. Kalau Dan gitu, ketemu orang-orang baik kayak Mbak Nas, kayak Teh Iva, kayak yang nonton semua di sini. yang paling susah tuh menjaga integritas, yang paling susah itu menjaga kepercayaan, yang paling susah mendapatkan teman-teman yang sedang menyaksikan ini semua. Karena inama amalu biniat, balik lagi ke niat gitu ya. Selama niatnya bukan buat seseorang yang gini loh, buat saya selama nih entah kenapa ya Bunda Wulan, ini pengalaman saya ya, pengalaman pribadi. Selama niatnya itu adalah untuk membuat orang lain bertumbuh, selalu pasti ada jalannya. Di antara kesulitan apapun pasti ada jalannya. Begitu ya. Nah, itu saya, lesson learn-nya saya. Nah, kalau Mbak Wulan sendiri apa yang bisa dipetik bekerja mengabdikan diri di dunia anak? Lesson learn buat saya sama sebetulnya ya. Saya menjalani ini semua juga merasa ada panggilan ya. Saya seorang yang cukup spontan gitu, jadi merespon apa-apa yang harus saya lakukan seperti itu. Dan saya percaya bahwa semesta ini tersambung dengan makrokosmos dan mikrokosmos kalau saya nyebutnya ya. Dan konsep ini juga sudah saya berikan ke anak-anak di Heroes. Jadi kita menjaga mikrokosmos kita sehingga tetap selaras dengan makrokosmos kita. Kalau kita baik, cermin yang akan memantul, bagaikan cermin ya, akan memantul kebaikan juga pada kita. Betul. Kalau kita ada sedikit saja loh gitu, sedikit saja tidak baik untuk orang-orang ya, bukannya mau takabur ya, tapi ya namanya manusia ya Mbak, ada aja kadang pikiran jelek gitu. Itu tuh langsung, kalau saya sih langsung kebayar gitu. Kok orang itu gituin aku habis ngapain ya gitu. Cepat langsung gitu.
Mm-mm, Itu mm-mm. sih, Mbak, Iya, iya, gitu. memang ini adalah pengalaman nyata gitu ya. Saya rasa semua orang yang terjun dan mendedikasikan dirinya untuk di dunia anak dan membuat anak-anak tumbuh menjadi lebih baik, bahkan itu bukan anak kandung kita, memang Ya, tantangannya akan lebih terasa gitu ya, tantangannya lebih terasa. Tapi sebetulnya di balik kesulitan selalu ada jalan karena anak-anak ya beda ya, anak-anak tuh kan ya, clean bersih gitu ya, ya, jadi ya. auranya juga energinya tuh enak banget gitu loh. Nah, pesan kuncinya Mbak Wulan apa untuk ayah dan bunda eh, tentang Heroes Project ini, bahwa setiap anak itu adalah hero. Setiap anak itu adalah Ya, pahlawan. Setiap anak ya, itu adalah agent of change. Setiap anak ya, itu bisa nggak usah teriak-teriak minta perubahan, tapi sanggup melakukan perubahan. Yang ada di kepala, dia tahu bagaimana realisasinya. Nggak omdo, cuman ngomong doang gitu ya. Apa pesan kuncinya? Silahkan. oke, bahwa anak-anak ini unik. Anak-anak itu unik, tidak ada yang sama satu dengan yang lain, Betul. tapi yang sama adalah potensi mereka, bahwa mereka adalah eh, utusan ya, Mhm. bukan utusan dalam tanda bahwa mereka dilahirkan punya misi. Mhm. Mereka sudah diberikan misi. Kita orang tua hanya membantu mereka. Kita hanya ketitipan ya, Mhm. ketitipan untuk membantu mereka menemukan pesan Tuhan Betul. pada mereka tentang misi mereka hidup di dunia ini. Betul. Untuk apa? Memperbaiki apa? Membawa perubahan apa? Dan membawa manfaat apa bagi kehidupannya. Itu, Mbak. Betul. Betul. Pesan kuncinya itu ya. Bunda Wulan tuh berapa bersaudara? Aku dua, tiga. Aku punya adik dua. Aku Sulung. pertama. Sulung jadinya ya. Sulung, iya. Iya. Adiknya laki apa perempuan? Laki satu, perempuan satu. Lebih Ada sulit pertanyaan nih, Mbak? apa? Mm-mm. Lebih sulit gimana? Lebih Apa tantangan? uh, apa tantangannya? Oh, itu unik Oh, oh. project theater. Apa tantangannya menghadapi anak-anak? Baru aku mau nanya. Apa Oke. tantangannya? Lebih sulit karena kamu udah menjadi pembimbing untuk dua adikmu, laki-laki dan perempuan. Gitu nah, Mbak Bulan ya. Ya, Nah, ya. artinya kan kamu punya modalitas kalau memang kamu kakak yang benar, kalau kamu memang si sulung yang wajar, normal, maka sisterhood itu gitu ya, dalam dalam childhood kamu waktu masih kecil ngebimbing adik-adik harusnya jadi modal kan bagaimana ngebimbing anak-anak di Heroes Project. Ya. Ini pertanyaannya unik, project teater nih betul banget gitu. Apa nih tantangannya menghadapi anak-anak? Lebih susah ngadepin anak laki apa anak perempuan? Sebetulnya nggak ada yang spesifik untuk tantangan ke anak-anak ya. Mm-mm. Masih masuk dalam tantangan yang levelnya sedang gitu ya, sedang ke bawah. Mhm. Yang lebih kita jaga itu tantangan ke orang tua sebetulnya, karena kalau anaknya progresnya kelihatan gitu ya, dia unggul di kelas, dia sangat aktif, dia banyak berbuat, eh, orang tuanya nggak masalah gitu. Saya sih sebagai eh, manajer di program manajer di sini merasa kadang-kadang aduh nih anak belum ketemu kliknya gitu ya. Saya masih punya punya PR untuk si anak A B C D gitu. Tapi saya percaya dengan mereka hadir, ini ada satu cerita ya. Ini dia anak SMP, sudah 4 bulan ini kami bersama-sama di kelas, tapi dia tidak pernah menampakkan wajahnya. Karena memang dari informasi orang tuanya, dia pemalu. Dia sangat tertutup, dia pemalu bahkan di keluarganya. Jadi ada mungkin something happen yang harus diselesaikan. Makanya kemarin seneng banget ketika Teh Iva ada inner child buat orang tua, sehingga kan itu biasanya ada unfinished business ya, unfinished business orang tua yang turun ke anak.
Tapi dengan dia hadir, saya tahu dia menyimak. Karena kalau ditanya, dia langsung jawab di chat. Dan saya pikir, aduh, kayaknya saya sudah nggak bisa berbuat banyak ya. Saya nggak pernah menekan dia untuk menjawab atau mengerjakan tugas atau apa, nggak pernah, karena memang bukan konsep kita di sini Bukan sekolah. menekan gitu, bukan sekolah. Jadi suka-suka, tapi kami menyampaikan ini gitu. Nanti ada resikonya, kamu nggak dapet misalkan apresiasi gitu ya. Nah, saya pikir mungkin sebentar lagi anak ini keluar karena sampai saat ini dia belum menampakkan wajahnya di Zoom meeting. Tapi ternyata orang tuanya barusan aja kemarin bilang bahwa, Mbak, mohon maaf, anak saya belum bisa optimal, tapi di keseharian itu tampak. Jadi di keseharian di rumah itu tampak. Itu melegakan banget gitu, melegakan banget. Nggak apa-apa. Perubahan sekecil apapun harus dihargain, ya kan? Iya. Small Iya. thing, big impact, itu yang dipegang. Iya. Hal kecil tapi Iya. dampaknya besar. Pelan-pelan aja. Baiklah, sebagai penutup perjumpaan kita, saya mau memberikan sebuah pertanyaan. Siap? Oke, boleh. Aku nanti mau nyapain anak-anakku di sini ya. Boleh, ayo, disapa dulu. Halo Keke, Raya, ada siapa lagi di sini? Ada Tama, ada Ada Syakila. itu aja sih. Ada Syakila. Kemudian Di atasnya ada udah banyak. kayaknya. Di Ada atasnya banyak. Oh, ya udah. Makasih udah bergabung ya sayang-sayangku. Oke, silakan pertanyaannya Mbak Nas. Baik, ada Mbak Viana Simatupang. Ini pertanyaan saya adalah untuk Anda juga yang nonton. Buat ayah, bunda, dan buat buah hatinya Bunda Nas sama Bunda Wulan. Oke? Kalian silakan yang di sini silakan menjawabnya lewat kolom komen. Kalau Bunda Wulan ngejawabnya langsung verbal kepada saya. Oke. Yang lain lewat kolom komen. Sudah siap? Siap ya? Bunda Wulan duduknya yang betul. Sudah? Oke, sudah betul. Oke. Mbak Wulan mesti bertanya sama dirinya sendiri. Apa kabar dirimu? Jawabannya adalah Bahagia? Aku bahagia. bahagia. Silakan. Yang lainnya boleh ditulis di kolom komen. Sudah bertanya belum apa kabar dengan dirinya sendiri? Kalau sudah, silakan nulis di jawaban komentar. Ada yang bilang super, ada yang bilang apa. Oke. Udah ya? Bu Nina. Super Bu Nina. Selanjutnya. Oh, Raya bilang senang. Syakila bilang senang. Mbak Viana bilang bahagia banget. Oke, sip. Ada yang bilang, Mbak Cecilia Jul bilang aku berasa tangguh. Mbak Ima, apa kabar? Mbak Ima bilang baik-baik. Alhamdulillah. Mbak Roya, alhamdulillah sehat. Yunik bilang luar Happy biasa. birthday. Lina, happy birthday Lina. Happy Kakak birthday, Lina. Mbak Lina. Mbak Lina pernah ketemu sama aku waktu acaranya teater. Di Teater Koma. Iya. Udah ya, siap ya. Ada Mbak Eti bilang bahagia, lega, sip. Oke ya. Mbak Anik bilang merasa lebih sabar. Pertanyaan selanjutnya, nomor 2. Sebutkan hal yang paling cemas yang ada di pikiran Anda. Silakan ditulis buat yang ikut. Sebutkan hal yang paling cemas yang ada di pikiran kita. Silakan ditulis. Menyakiti hati orang. Menyakiti hati orang. Thank you. Kita nunggu jawaban dari semua sahabat yang ada di sini. Yang lagi pada nonton. Maksudnya apa? Kata Syakila. Bocah. Syakila, Bu Nas tuh nanya begini sama Syakila. Syakila, yang paling takut tuh Syakila, apa sih Syakila? Gitu loh. Sekarang tuh Apa yang ditakutkan?
Ada yang bilang kalau ibu sakit, adik saya sakit, kata Rahmi. Kata Mbak Diana, kalau bingung kapan COVID berakhir. Mbak Herlina kesepian, Mbak Nina kehilangan. Raya takut kena COVID. Yunik sakit. Mbak Roya menyakiti anak, nggak bisa nahan marah kadang. Teh Iva Takut bala-bala. Keburu habis, sini kirim. Ya habis lah dimakan terus. Oh, si Akila lucu. Tuh bocah, lucu jawabannya. Nah, apa yang paling dicemaskan? Hantu. Si Akila pintar. Boleh. Ada Mbak Dewi bilang takut anak-anakku nggak sukses, Nas, gitu ya. Ada Mbak Ayum bilang kalau tidak bisa membahagiakan orang lain. Oke, sudah ya pertanyaan nomor 2 ya tadi ya. Tambah susah nih kayaknya, ada lagi. Ya, tambah gampang. Oke. Ya, Mbak Lucia bilang aku takut nggak punya Takut duit. nggak punya duit. Nah, makanya nanam pohon duit tahu. Ya, selanjutnya. Sebutkan orang yang dicari pada saat kecemasan itu datang. Ayo silakan yang lain nulis di sini. Siapakah Suamiku. suami? Siapakah yang dicari jika kecemasan itu datang? Suami. Oke. Yang lain kita tunggu ya. Antara tergantung sebetulnya, tergantung kasus. Kadang ke anak perempuanku yang pertama. Sama dong, Mbak Cecilia juga bilang anak. Mbak Fiana bilang mama. Mbak Anik bilang suami. Mbak Nina suami. Syakila nggak nyari apa-apa, kabur katanya. Lucu banget, Mas. Teh Iva juga bilang suami. Oke ya. Nah, baiklah. Nah, kita menyimpulkan di sini ya. Terima kasih yang sudah ikut bermain lucu-lucuan, tapi sebetulnya ini adalah permainan yang berdampak untuk kita semua. Pertama, kita suka lupa bertanya apa kabar diri kita. Kita lupa berterima kasih Bunda dan Ayah. Saya ingin mengingatkan kepada Anda, kita lupa mengucapkan terima kasih sama tangan, sama jari, punggung, jantung, perut, kaki, jempol. Kita lupa bahwa semua anggota tubuh kita sedang berjuang bersama-sama dengan kita untuk bisa menghasilkan anak-anak yang istimewa. Ayo duduk tenang, tanya apa kabar. Karena kadang-kadang sebuah emosi yang negatif, entah itu level emosi negatif, entah perasaan yang sedang lagi marah kepada anak kita, kalau Anda tidak punya orang yang bisa dipegang untuk membuat Anda baik, nggak usah baik deh, netral aja dulu gitu ya. Kalau berubah baik kan langsung dari negatif ke positif. Tapi ini netral aja dulu gitu ya. Kalau Anda tidak punya sosok yang bisa membantu Anda untuk menjadi netral, kayaknya mulai sekarang Anda mesti mencarinya. Karena anak-anak kita tergantung reaksi apa yang kita berikan kepada dia. Dan kata siapa, Nas? Kata saya. Ini saya ngomong walk the talk nih, nggak teori nih. Ini ngomong nih kejadian. Karena pada saat ternyata kita tidak bisa menciptakan anak-anak yang hero, jangan-jangan kuncinya di kita sebagai orang tua. Jangan-jangan karena kita tidak punya counter partner untuk bikin kita netral. Sehingga anak-anak yang akan membawa perubahan, entah di Heroes Project, di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar rumah, adalah anak-anak yang bertumbuh dan berkembang dengan emosi yang baik, emosi yang positif. Dan itu tergantung kita. Tergantung bagaimana kita membuang emosi agar emosi yang negatif tidak diwariskan ke anak. Setuju ya? Jangan mukul anak, istilahnya seperti itu. Jangan mukul anak. Kenapa?
Kalau Anda mukul anak, jangan kaget kalau cucu Anda dipukul sama anak Anda. Dan kalau cucu Anda mukul cicit Anda. Karena kekerasan itu turun 7 turunan kali ya. Dan hal-hal yang ini yang perlu kita gunting semuanya. Dan itu adalah pertemuan saya dengan Heroes Project yang membuat kita akhirnya berpikir begini. Nggak ada yang nyangka bahwa sekarang kita masuk fase pandemi COVID-19. Sehingga depresi semakin meningkat, orang-orang yang panjat sosial juga semakin banyak, kemudian orang yang saling nginjek untuk merasa tinggi juga semakin banyak, orang yang nyari panggung juga semakin banyak. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk merangkul semua anak-anak Indonesia, karena mereka bukan anak yang dididik langsung sama kita, adalah memberikan contoh, menemukan sebuah komunitas untuk mereka bisa berdiskusi. Salah satunya adalah Heroes Project. 5 tahun dari sekarang, anak kita tuh tergantung buku apa yang dibaca dan dengan siapa dia berdiskusi. Itu sebabnya berilah lingkungan yang tidak toksik. Jadilah orang tua, kata sahabat saya Teh Iva, kesayangan saya dan Bunda Wulan. Jangan toxic parenting gitu ya, dan kasih lingkungan yang kondusif. Terima kasih banyak Bunda Wulan, sukses Makasih terus. banyak kesempatannya, supportnya luar biasa, Mbak Nas, Sampai Teh jumpa. Iva. Sekali lagi sebutkan nomor telepon Heroes Project dan webnya sebelum saya tutup. Silakan Bunda Wulan. Oke, silakan yang mau bergabung. Januari kita akan buka kelas batch 2. Itu bisa gabung di www.growandfun.or.id. Grow and Fun nyambung semua .or.id, atau bisa DM ke akun IG ini, atau langsung WA saya 0819 059 377 88. Mbak Nas, terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Sama-sama, sampai jumpa. Peluk sayang dari jauh, cium semangat dari jauh. Berjuang terus ya. Oke, ditunggu di kelas, boleh loh Mbak Nas, kalau mau nengokin anak-anak. Oke, thank you. Dah, anak-anakku yang lagi nonton, buah hatiku sayang. Makasih semuanya yang udah nonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Teh.